Salam diaspora, teman-teman. Pagi ini kami kedatangan seorang pengusaha kafe di Jakarta yang bernama Andika Darwin. Selamat pagi, Andika, apa kabar? Pagi, Om Tony. Panggil Om nih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mungkin ya, Pagi Om Tony. ya baik. Eh, Seperti pepatah mengatakan bahwa manusia berencana, Tuhan memutuskan. Seberapa banyak pepatah tersebut berlaku dalam kehidupan Andika sendiri? Oh, wah ini dalam nih pepatahnya nih Om. Kayaknya ya, kalau dilihat-lihat ke perjalanan Dika ya sampai sekarang nih umur di saat ini gitu, kayaknya banyak sekali sih Om kita mau rencananya ngapain, end up-nya ngapain gitu ya. Kayaknya eh, dulu pernah gitu ya berencana kan awalnya, kan ini perkenalan diri dulu Om ya. Ya, iya, 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 iya. Oke. Eh, Nama saya Andika. Saya dulu pernah kuliah di Australia ya. Aha, Pernah bekerja di sana juga. aha, Dulu emang rencananya nih kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, rencananya pengen tinggal di Australia, aha. pengen menetap di sana lah. Cuma ya Allah mungkin berkehendak lain gitu. Dia punya rencana, dia tahu yang lebih baik untuk kita gimana ya. Iya. Akhirnya saya balik ke Indonesia. Nah, dulu sempat ada penyesalan gitu ya, kenapa ya nggak di sana aja, seperti itulah ya. Hmm. Rencananya kita kenapa berubah. Nah, tapi ternyata alhamdulillah mungkin Allah tahu kita yang lebih baik ya, Om ya. Jadinya Iya. bisa end up sekarang di saat ini itu jadi pegangan hidup terus ya, Om. Maksudnya kita terus terus kita punya planning ya. Kita punya planning kita ke depannya, cuma berserah diri tuh saya banyak sekali sih, Om, dalam perjalanan apalagi bisnis ya, udah 14 tahun jalanin bisnis. Nanti Aha. kalau kita kupas perjalanannya itu bisa dilihat lah gimana Iya. faktor berserah diri itu besar sekali ya, mungkin lebih dari 50% kali ya. Iya. Terus Planning kita tuh hanya sekecil itu aja. iya. Terus melencengnya itu berapa? 15 derajat, 45 derajat, 30 derajat, kan nggak 180 derajat dong ya. Melenceng dari rencana-rencana semula nggak sejauh itu. Kalau memang dilihat rencananya pengen tinggal di luar negeri, tapi akhirnya di Indonesia mungkin tuh bisa dibilang 180 derajat ya. Ya, tapi satu hal yang kita sangka pada waktu terjadinya peristiwa itu suatu penyesalan, kemudian hari kita melihat itu suatu justru anugerah ya. Memang Tuhan tuh lebih tahu, ya. Tuhan tahu lebih baik untuk kita gimana ya, Om ya. Itu bener Iya, banget. iya. Terus kenapa Australia yang dipilih tempat belajar itu bagaimana ceritanya? Oke, dari di awal dulu saya itu sebenarnya gini Om ya. Dari kecil tuh emang suka yang berbau teknologi Om. Mhm, Dari kecil tuh sudah suka berbau teknologi. Zaman-zaman SMA itu saya ingat sih udah rakit-rakit komputer, jualan komputer. mhm. Saya senang sekali gitu. Bapak saya yang kenalin lah dengan komputer pada tahun apa itu ya, late 80s gitu ya kali, early Aha, 90s itu udah aha. main komputer 486 itu yang dulu Iya, iya, suka main, iya. terus ngerakit, jualan. Nah, akhirnya memutuskan kayaknya pengen kuliah di IT gitu Om. Mhm, mhm. Nah, saya itu kuliah dulu di Bina Nusantara University, Om. Itu ada di Jakarta, salah satu kuliah IT swasta yang terbaik ya. Iya. Habis itu lulus dari IT itu saya bekerja di salah satu perusahaan media di boleh disebutin namanya, Om ya? Iya, sih, iya, silakan. Di detik.com, Om. Itu tahun 90 tahun 2003 itu bisa dibilang startup pada masa itu, Om ya. Aha. Jadi detik.com itu adalah salah satu media online. Saya banyak belajar di sana sih dengan pendirinya sekaligus atasan-atasan saya di sana. Bagaimana rasanya bekerja di perusahaan teknologi gitu, Om. Mhm. Saya ingat, kalau Om ingat pada masa itu yang ada kedubes Australia pernah kena hit by teroris di bom yang di Kuningan. Iya, iya. Itu pada saat itu Dika lagi kerja di perusahaan media IT itu. Aha. Itu heboh sekali sih, Om. Wah, itu gimana caranya sebuah media gitu ya, ada gimana kita harus dapat data tercepat, gimana kita nge-publish datanya, diakses tuh jutaan orang. M- Sampai sekarang masih Detikcom kalau nggak salah visitor tertinggi di Indonesia ya. Oh, iya. Nah, Mhm. belajar dari IT itu akhirnya awalnya saya itu ini Om di bagian ini apa namanya programmer. Habis itu muncul saya senang gitu interaksi ke produknya. Saya akhirnya jadi sebuah product manager. Aha. Nah, dari situ saya senang.
ketemu orang banyak gitu kan, kita juga punya klien pada saat itu, bank-bank swasta itu klien untuk IT-nya sama Agracom, perusahaan detik.com ini ya. Nah, memutuskan kayaknya pengen ini deh, pengen mempertajam ilmu untuk product management itu ke marketing lebih ya. Hmm. Jadi lihat-lihat kuliah seperti Australia adalah kuliah yang terbaik gitu ya, yang Hmm. tidak terlalu jauh dari Indonesia, Iya. dan berbasiskan apa namanya, bahasa Inggris, di luar Asia lah ya. Kalau ke Amerika sangat jauh, ke Inggris sangat jauh, biaya juga sangat tinggi. Akhirnya memutuskan ke ini Om, ke kampus namanya Macquarie University di Sydney. Aha. Ngambil jurusan Commerce and Marketing pada saat itu. Aha. Dengan backgroundnya IT Om, jadi masuk S2 di sana tahun 2005 ya, masuk Hmm. pindah ke ke Sydney Om. Oh, Ya. iya karena Macquarie Uni itu tempat Om bekerja dulu di Co-op Bookshop di Macquarie ini selama 4 tahun. Dari Oh, bookshop. Oh, itu iya kan? tempat saya beli buku itu. Tapi kita susah beli bukunya mahal kan, jadi pinjem ke library. Iya, iya, iya. Jadi dari 80 sampai 85 kerja di sana di bookshop di Macquarie Uni. Tahun berapa? 80 sampai 85. Mungkin di Andika belum Oh, lahir ya. iya iya, saya lahir 82 Om. Ya, terus kembali belajar apa media programmer komputer IT kemudian menjadi pengusaha kafe itu bagaimana ceritanya? Oh, belum dulu Om. Saya kan eh, setelah lulus S2 gitu di Australia, Hmm. dengan berbekal apa pengalaman kerja di beberapa perusahaan IT ya di Indonesia, saya keterima kerja tuh alhamdulillah Om, dapat temporary residence di Australia. Saya kerja Aha, buat Fairfax Digital. Tapi sekarang oke. kalau nggak salah nama Fairfax sudah nggak ada ya, udah dibeli apa gimana saya nggak gitu ngikutin. Aha, Saya kerja di salah satu .com di Australia, itu namanya domain.com.au. terkenal tuh emang ya. Saya dengar Ya, tuh. Hmm. kalau media korannya itu Sydney Morning Herald, kalau di Sydney apa namanya ya? Sun Herald ya kalau nggak salah ya. Kan ada Simone Herald yang utama itu kan di New South Ya, Wales. Sydney Morning Herald itu medianya. Saya Ya. di .com-nya namanya domain.com.au. Hmm. Merasakan lah itu ya kerja di apa di Australia. Ya waktu kuliah juga kerja Om. Saya ingat Ya, kerja ya, di perusahaan retail gitu, toko kamera. Emang saya juga hobi dengan fotografi. Cuma korporasi bekerja di Australia itu terbuka lah wawasan, oh begini ya bekerja ya, di perusahaan global itu kan ya. ya, Itu akhirnya sampai tahun 2000 berapa Om ya? Decide untuk apa? 2008 atau 2009. Kenapa pulang? Mungkin itu loh ya, manusia bisa berencana, ya, Allah yang menentukan. ya, Pada saat itu kan masih ini Om ya, masih anak muda namanya. ya, Ini apa yang aku cari di dalam hidup itu ya? Ini ya, ya, apakah begini gitu? Kalau di Australia itu kan kalau udah settle gitu aja Om ya, gimana ya ya, menceritakannya? ya, Eh, jam kita kerja pagi, pulang sore, sendiri pulang waktu itu ya, masih single. Kalau udah mungkin bernikah beda cerita ya. ya, Terus di sebelah saya tinggal itu di dekat Broadway namanya, di Chippendale Street. Itu sebelah rumah itu toko roti Om. aha. Setiap pagi itu dia ngantri rotinya tuh. Jam 6 pagi udah buka apa jam pagi banget ya, udah bukanya Ya, jam ya, 7 ya, gitu. memang. Wanginya udah orang mau kerja ngantri dulu beli croissant, beli roti gitu. Wah, Ya, kok seru ya gitu ya. Ini wah bagus ini opportunity di F&B nih. Saya kebetulan waktu di Australia juga seneng masak gitu. aha. Harus masak Eh, memang ya. harus masak. Ngobrol-ngobrol gitu sempat ketemu sama ownernya nggak ya? Kita sempat staffnya lah gitu ngelihat ini menarik ya bisnis roti ini. Dan saya senang sekali gitu ada namanya Daily Bread atau apa gitu di Australia. Saya suka roti kan Om ya. Aha, Ini kayaknya kalau nanti pulang suatu saat di Indonesia bikin usaha tuh yang kayak gini lah gitu kira-kira ya. aha, aha. Ya, qadarullah pada tahun 2009 akhirnya pulang ke Indonesia mau memulai sesuatu yang baru lagi nih. Oh, kita Ya, bisnis apa? Kita apa bisnis fotografi? Masih mencari lah, Om. Masih anak ya, muda yang masih belum puas sama hidupnya gitu. ya, Sempat kerja dulu di IBM, Om. ya, ya, Sebentar gitu ya. Di bawah setahun. Akhirnya decide untuk oh udah saya pursue lagi gitu, yang apa yang kemarin jadi trigger saya pengen mencoba suatu, masih apa mencoba gitu ngelihat umurnya masih 27 apa berapa gitu, saya mau coba deh. Katanya ya, kalau coba bisnis itu di umur yang muda gitu biar nanti bisa catch up
kan 10 tahun kita lihat gitu bisnisnya. Saya pernah baca loh, bisnis itu kalau udah lewat 5 tahun, ada fase-fasenya tuh, bisnis tahun, lewatin 2 tahun, lewatin 3 tahun, lewatin 5 tahun, lewatin scale dari segi revenue-nya sekian, dari mungkin 10 juta sebulan, 30 juta, 100 juta, 100 juta, masih muda kita coba deh gitu. Akhirnya decide untuk terjun ke F&B Om tahun 2009 ya Om ya. Dengan bekal mencoba aja Om. Bahasa itu Ya, masih dengan tabungan yang ada kerja iya, di iya, Australia. iya, iya. Dan berhasil. Bisa dibilang berhasil, panjang perjalanannya, panjang Ya. banget perjalanannya. Jadi waktu itu kan nikah juga Om ya. Nikah dengan bisnis yang baru dimulai Om. Jadi agak bingung tuh waktu memperkenalkan diri sama mertua tuh, kerjanya di mana gitu. Oh iya lagi usaha. Itu kan agak berat ya mental. Ya, Itu ya, ujian mental di awal gitu. ya, ya. Teman-teman yang udah settle di pekerjaan, di karirnya, kita masih mulai bisnis dari nol gitu. Nah di situ yang paling berat ya sih. Oh, orang bilang kan, kamu ngapain gitu, lagi mencoba bisnis lah. Nah itu tuh, itu mental yang pada saat itu kita mulai bisnis, saya tuh masih di rumah bikinnya, di rumah orang tua saya. Aha, Om. Saya tuh bikin namanya banana bread kalau Om tahu. aha. Banana Inspired bread. dari Australia, banana bread di Australia Ya, saya coba ya, bikin. ya, ya. Saya tawarkan ke kafe teman saya. Teman saya punya kafe beberapa di Jakarta pada saat itu. Ternyata nggak mudah juga, biarpun Ya, kafe punya teman. Kita pikir kita bisa ya masukin sesuatu gitu karena teman kenal gitu. Ternyata enggak, Om. Itu mesti melalui apa ya, proses due diligence yang benar, produknya memang bagus nggak, ditaruh di shelf-nya gimana. Jadi kita harus perform juga. Nah, di situ saya belajar. Oh, ternyata koneksi itu juga satu hal penting. Cuma kita juga produknya harus kuat juga untuk ya, dia bisa jualan kan. Kalau produk kita nggak kuat-kuat banget, yang ada kita ditolak sama orang kan. ya, ya, Orang kan nggak enak, produk kamu nggak enak gitu, saya nggak mau jual kan, nggak, orang nggak tapi kita dari diri sendiri tuh harus push diri kita juga sih, ya. biarpun kita kenal kita harus juga bagus untuk bisnis orang, karena saya kan awalnya tuh ada supplier Horeca Om, hotel restoran cafe. Aha, Jadi saya bikin di rumah, saya taruh-taruh di cafe untuk kafenya jualan Om. aha. Untuk jualan pertama tuh kita butuh setahun waktu itu, Setahun ya. bisa tembus gitu PO-nya Om. Aha. Itu seneng banget tuh, wah kita dapat PO nih, kita terus produksi, pelan-pelan tuh Om kita bikin. Di awalnya saya tuh nggak punya produksi sendiri. Saya kerja sama sama pabrik, Om. Pabriknya ada di daerah Tangerang. Kita ngobrol sama pabriknya, saya kasih resepinya, bikin non-disclosure agreement lah. Ini resepnya hanya punya kita ya. Jadi mereka bikinin produk untuk kita hanya jualan, Om, distribusi. Jadi kemana-mana kita masukin. Kita belum punya retail shop pada saat itu. Kita hanya nawarin ke kafe, ke hotel. Aha. Nah, itu membuahkan hasil tuh. Setelah setahun dapat PO, akhirnya buka. Akhirnya kita kerjasama, kita akhirnya punya satu toko retail kita yang namanya Gudang Roti, Om. Aha. Itu nama Itu nama lokasi, kafenya. nama kafenya Gudang Roti. Mhm. Eh, tadi mau diliatin sih di Instagram, gimana ngeliatin ya? Nggak bisa ya? Mungkin di Nggak. episode kedua nanti mungkin kita Ya, episode kedua ya, ya. itu adalah Hmm. bisnis retail kita pertama, Om. Akhirnya kita punya shop, kita gabung ya sama partner. Di situ saya mulai berpartner sama eh, orang lain selain diri saya, maksudnya partnership dalam bisnis itu juga penting Om. Itu saya banyak belajar sih, partnership is like marriage Om. Benar, kita karena berpartner bisnis sama orang lain, selayaknya kita berpartner sama di rumah sama spouse kita ya, itu adalah yang banyak belajarnya saya gitu. Nah pertama kali saya berpartner itu mendirikan Gudang Roti namanya Om. Itu toko retail. Akhirnya kita toko retail, kita punya produksi sendiri, di mana produksi itu juga distribute ke produk-produk apa, ke resto-resto lain, ke retail. Aha. Itu mulai tahun 2010 ya berdirinya Om ya. 2009 akhir lah, 2010. Jadi setahun kita dapat PO, kita punya toko retail. Nah, bisnis gudang roti itu loh. Mhm. Tadi kalau Om nanya sukses apa enggak, saya jalanin gudang roti itu waktu awal itu bagus sekali Om. Penjualan bagus, customer banyak, tinggi pede lah ya. Tapi lama-lama tuh menurun, menurun, menurun. Jadi kalau yang namanya bisnis F&B itu, any bisnis kayaknya selalu ada melalui product cycle itu yang naik, habis itu turun. Nah, di saat turun ini yang paling susah nih, Om. Kita Aha. bisa membalikkan seperti awal tuh susah, Om. Tapi setidaknya naikin dikit dan kita ada plato lah. Jadi itu kita survive gitu tuh. Nah, Iya, try iya. terus survive itu butuh waktu hampir 8 tahun, Om. 8 tahun.
8 tahun ya. Saya hampir Mhm. nyerah Om. Aha, Jadi saya pernah punya gudang roti itu, pernah punya cabang satu ya. Terus kita pernah kebakar Om, aha, outletnya. aha, Itu Masya Allah itu kita cobaan tahun 2014, toko retail utama kita itu mengalami kebakarannya karena bisa dibilang ketidaktahuan, kelalaian kita juga. Struktur kabel itu nggak kuat. Sebuah ruko ya, apa, kan kita dibikin di ruko Om, tokonya itu kan dipakai produksi terus, iya, kabel iya. bawaan rukonya itu sebenarnya nggak kuat kan, tapi kita nggak terlalu sadar bagian situnya. Jadi ampernya itu yang melalui kabel terlalu besar. Jadi Mhm, ada percikan korslet. Nah, itu kebakar Om tahun 2014. mhm, Kita punya dua cabang saat itu, jadi satu cabangnya kebakar, kita harus pindah ke cabang yang kedua. Nah, di situ cobaan lah. mhm, Mana kita harus tutup toko retail kita selama hampir 21 hari ya. mhm, Jadi kalau bisnis retail itu kan kita nerima uangnya cash basis Om tiap hari. aha, Jadi mhm. uang yang masuk tiap hari itu adalah untuk perputaran perusahaan gitu. Iya, Jadi iya. kalau misalkan 21 hari uang nggak ada masuk sama sekali, kebayang nggak Om kita gimana cara bayar pegawai, bayar operational cost, supplier gimana. Iya, iya. Nah, alhamdulillahnya disitulah kita 8 tahun berbisnis, kita hubungan baik sama supplier Om. Itu kita dibantu sama supplier Om. Aha. Supplier tuh Kemudian, berbaik hati sama kita gitu. ya, Jadi kemudian yang terbakar tadi itu di cover asuransi kan, di asuransi kan ada asuransi yang kita bagaimana? nggak pakai asuransi. Tidak pakai asuransi. Oh ya. Hmm, Nggak hmm, pakai asuransi. aha, Jadi kita recover eh, dari cash kita sendiri yang kita putar pelan-pelan. hmm. Jadi di Indonesia suatu perusahaan yang mengelola apa seperti roti yang Iya, dikatakan tidak tadi wajib, itu tidak tidak wajib, diharuskan, tidak diwajibkan untuk asuransi. tidak diwajibkan asuransi. Yang Hmm. diwajibkan tuh hanya asuransi pegawai ya, BPJS. Nah, hmm. Mungkin saya salah ya, saya masih secara UKM ngelolanya. Kalau perusahaan yang besar mungkin ada kewajiban asuransi. Cuma yang saya tahu tuh asuransi untuk dari bisnis tidak tidak compulsory sih ya, sepertinya ya. Oke, oke. Kemudian mengenai pajak ya, eh, kita dengar pemerintah Indonesia sekarang di zaman pemerintahan yang Jokowi itu sangat menggalakkan pajak. Bagaimana keseriusan pajak ini dilaksanakan untuk pengusaha-pengusaha kecil? Oh, sangat serius sekali Om, apalagi tahun ini ya. Itu Aha, sampai dari instruksi presiden turun ke bawah, turun ke Departemen Pajak mungkin ya, ke Kementerian Pajak ke bawahnya sampai ke Dispendanya. Itu sekarang menuju ya selama 14 tahun saya bisnis, 2 tahun terakhir nih paling ketat lah mengenai pajak. hmm. Ya, Kenapa? saya Dengan alasan apa pemerintahan sekarang ini sangat ketat dengan pajak ini kan untuk pendapatan devisa negara ya? Untuk apa? hmm, kalau secara politiknya dia nggak terlalu paham ya, Om, ya. Mungkin ada yang bilang begitu, income-nya pengen digenjot lagi dari sisi pajak karena masih banyak. eh Emang kemarin kan waktu dilakuin apa ya, tax amnesty itu, Bu Sri Mulyani katanya income-nya melejit kan, pajak Iya, kan. iya. Tapi ya gitu loh, income melejit, yang bocor juga melejit kan, Om. Jadi Iya, iya. eh, kalau apa namanya, pajak itu saya belajar juga dari teman yang udah perusahaannya lebih besar gitu ya. Kan kita selalu belajar sama itu ya. Banyak Om sekarang yang lebih muda, perusahaan lebih besar gitu. Saya belajar terus kan. Sampai sekarang masih belajar terus. Iya, Ya iya. kita kalau kita GCG, kita comply sama peraturan, nanti otomatis perusahaan kita juga lebih enak gitu movementnya ke sana kemari. Jadi sekarang lagi membenahi sih Om. Udah Iya. pelan-pelan salah satu ini. Kan Dika ada beberapa brand ya Om sejak tahun itu. Sejak Gudang Roti berdiri itu ada brand-brand lain juga. Nah tadi cerita menariknya ini Om, yang waktu 8 tahun berbisnis dengan brand Gudang Roti, saya hampir nyerah tuh Aha. di situ tuh. Mungkin balik lagi pertanyaan awal, kita hanya bisa berencana ya. Maksud saya di tahun ke-8 itu kayaknya ini kok kita nggak kemana-mana nih arah perusahaan ini nih gimana ya gitu. Awalnya bagus, cuma untuk naikin lagi sebuah bisnis kok susah banget gitu ya. Tertarik lagi lah untuk masuk ke dunia korporasi, jadi profesional gitu. Ada tawaran Om. Waktu itu Hmm. tawaran datang dari perusahaan Gojek Om. Aha. Karena tahu backgroundnya orang IT, startup company kan. Wah ini menarik juga ya gitu. Cuma akhirnya memutuskan ngobrol-ngobrol ya sama pendamping hidup juga lah istri ya. Istri Iya, bilang iya. yang ngasih dukungan nih gimana kita udah bisnis sudah 8 tahun masa kita give up aja deh. Ayo something lagi kita kejar. Akhirnya
memutuskan masih terus berjuang Om. Mental Aha, cobaannya berjuang. Nah dari situ Om, Dika punya plan yang namanya Roti Nogat. Itu adalah brand kedua Dika Om, Roti Nogat. aha, Roti Nogat ini eh alhamdulillah ya, itu kita berdirinya tahun 2018. mhm, 2018 ya. Planning dari 2017. mhm, Dika pernah punya proposalnya, Dika bawa kemana-mana itu konsepnya. Coba bawa ke satu orang, bawa ke sini. Itu ditolak Om. aha. Konsepnya itu Roti Nogat itu adalah kedai kopi yang eh jadi gini, di tahun itu di tahun 2018 2019 banyak anak-anak muda pulang ke Indonesia, buka kafe Om. Oh, para diaspora ya? Bisa dibilang Diaspora. diaspora kali ya, udah lama di luar negeri, pulang ke Aha, sini, dia bawa tuh culture gitu ya, yang dari Amerika bawa bawa apa yang dia dapat waktu dia di Amerika, dari London buka dari sini, buka dari Melbourne, buka semuanya, jadi bermunculan di mana-mana lah. Justru yang kekuatan Indonesianya kurang Om. mhm, Kafe yang Indonesianya banget tuh jadi, nah itu visi kita. mhm, Gimana caranya kita buka ini yang stay true to the nature, our root gitu Indonesia, rasanya juga penting, rasanya harus Indonesia banget. Itu yang kita bawa tuh konsepnya pada saat itu. Bisa bilang kedai kopi lah ya. aha, Kedai mhm. kopi dan roti gitu. Kayak warung-warung kopi tiam di sepanjang Sumatera itulah. Iya, Inspirasi juga waktu masa kecil kita di Sumatera gitu. Ada iya, kedai iya. kopi, ada serikayanya, ada telur. Nah, kita bikinlah konsep itu Om di pasar modern BSD, salah satu pasar paling ramai ya, di Mhm, pasar yang paling modern di Indonesia pada saat itu pasar modern BSD. Itu nggak tahu kenapa saya bisa dapat tempatnya Om di pintu barat, pintu utama itu. Itu aha, ceritanya panjang, itu bisa dapat tempat di sana. Itu tempat aha, susah banget, kita bisa dapat tempat. Bahkan ownernya gitu, Andika, kamu mau ngisi tempat di sini gitu. Waduh, ini rezeki itu. Terus rencana Allah lagi ngasih tuh Om. iya, Kita dapat tempat itu, kita buka, itu ramenya Om. Alhamdulillah Om. Eh, awalnya namanya Roti Tiam. Kita bikin roti tiam selama 3 bulan, itu salesnya bagus sekali, diterima masyarakat bagus. Tapi kita kena sue sama perusahaan dari Kalimantan yang aha, udah makin nama roti tiam dulu. Padahal kita yang daftar tuh roti tiam di hmm, Haki. Cuma kita yang diserang sama mereka. Saya nggak ngerti oh, ya. Kita ganti nama aja jadi iya, roti nogat. Karena iya, roti nogat itu kacang-kacang Om, jadi kacang di dalam roti. Kita ganti namanya jadi roti nogat. Nah, sejak roti nogat ganti itu salesnya tambah pick up lagi Om. oke. Tapi, Dalam hmm, 2 tahun kita bisa jadi 8 outlet pada saat itu sih, oh 8 iya, sampai 9 outlet ya. Kita dan oke. menang ini juara GoFood Award untuk kategori sarapan pagi. Selamat ya. Iya. Ya, yang menarik buat saya itu ini kafe yang khas Indonesia. Itu dari semua kafe di Indonesia sekarang, berapa persen yang punya khas Indonesia? Jadi kita nggak jiplak apa yang ada di Barat ya. Nah, keberhasilan naik penjualan itu apakah kekhasan itu yang ada di kafe Andika atau bagaimana? Menjaga Eh, kekhasan Indonesia multi itu. multifaktor Om. Kenapa roti nogat itu bisa lihat saya, pertama itu pasti rencana Allah ya, baik lagi. Kalau kedua tuh yang usaha kita tuh apa Jom? Itu multifaktor. Lokasi penting. Dari segi produk juga penting, kita eksekusi produknya, kita yang eh, rasanya tuh kita bikin rasa yang pernah ada gitu, kita bukan rasa yang baru-baru. Jadi gini, kalau dalam bisnis restoran tuh bikin terlalu aneh itu juga susah Om. Jadi ada Hmm. orang pengen idealis, inovasi terlalu tinggi, orang jadi bingung kan datangnya, ini apa ini rasanya, ini makan apa, orang bingung. Kita tuh nggak boleh bikin customer tuh masuk tempat kita tuh bingung, mikir dulu. Itu Aha, udah satu PR tuh. aha. Jadi orang datang ke kita aja mikir, itu nggak boleh ya. Jadi Nggak boleh. rasa rasa yang pernah ada, produk Indonesia yang kuat, service juga nomor satu, pegawai juga harus baik ke customer. Nah itu multifaktor itu loh, itu yang mungkin Aha, ngejahit jadi sebuah bisnis tuh eh, bisa bagus gitu ya, atau survive gitu. Sekarang tuh udah ngomongnya bukan bagus lagi, how to survive aha. after COVID, itu paling berat ya. Nah balik lagi Om, apakah banyak bisnis yang Indonesia makin banyak tapi masih kalah sama yang berbau-bau dari luar gitu. Aha, Justru yang dari internasional tuh masih masih ada feel tuh levelnya beda gitu. aha, Jadi aha. contohnya gimana ya? Makan misalkan makan croissant gitu, makan croissant sama makan kue talam. Om.
Itu Aha, beda ya, Meh. aha. Harusnya tuh satu level yang sama gitu, harusnya ya. Iya, Jadi iya, yang saya tuh suka banget Om, ada kalau Om pernah gitu ya di salah satu rumah sakit tuh, rumah sakit Pondok Indah namanya di itu kantin itu enak banget tuh makan makanan jajanan pasarnya gitu ya. mhm, Pastelnya enak. Nah, anak zaman sekarang tuh kayaknya harus dikenalin lagi tuh Om sama jajanan-jajanan iya, Indonesia yang banyak sekali Om. Dari segi nutrisi juga jauh lebih bagus loh. Kita terbuat dari tepung beras. Nah, iya, itu gimana rasanya? Saya pernah pairing yang namanya saya kan cukup serius di kopi juga Om ya. Jadi iya, coffee pairing with food gitu. Coffee itu kalau di pairing sama yang namanya kue bandros atau kue pancong ya, terbuat dari ada tepung berasnya juga kalau nggak salah deh, ada di dalamnya itu ada kelapanya. Itu feel-nya enak banget loh. Itu nggak kalah loh. Nah, itu tuh. mhm. Dan lu juga pengen tuh punya sesuatu yang Indonesia banget tapi bagus. Bahkan di Singapura udah ada yang buka Om namanya Bengawan Solo. Oh iya, aha. Saya pernah ke sana kemarin, ke Ya Bunga itu Solo di katanya Singapura. second atau generation dari orang Solo deh. Tapi Iya, dari Singaporean ya. Cuma iya, gimana dia bikin packaging makanan jajanan Indonesia bisa secantik itu. iya, Wah, ya harusnya di Indonesia bisa begitu harusnya. iya, Sekarang saat ini yang di Jakarta kita mau jajanan pasar kan perginya ke pasar Om. iya. Ke mall tuh masih ya. Nah, itulah itu tapi udah ada satu dua Om sekarang yang bagus. Banyak banyak juga sih brand yang udah bikin eh, makanan Indonesia tuh selalu menurut saya tuh paling susah sih paling susah dibikinnya, paling susah tapi ngejualnya gampang. Itu laku orang suka gitu. Nah, nah. Bisa kelihatan deh ya dari uraian yang kita diskusikan barusan bahwa keindonesiaan, keaslian budaya Indonesia itu kuat setelah kita keluar. Nah, di Indonesia sendiri untuk menjaga keaslian keindonesiaan budaya Indonesia itu sulit ya. Nah, Jadi kita eh, cinta Indonesia setelah di luar, tapi di iya Indonesia iya sendiri kecintaan terhadap Indonesia itu kelihatan betul. harus diusahakan lebih eh, aktif dan giat ya untuk menjaga, Ya. menciptakan kafe-kafe yang punya nuansa Indonesia. Nah, ini kelihatannya kita harus sambung ya episode kedua dan ketiga ya, karena banyak Ya. sekali. Nah, nah terakhir kira-kira kiat apa yang bisa diutarakan untuk orang-orang yang ingin buka kafe di Indonesia? Kira-kira apa? Sebelum kita, Oke. Eh, Kiat-kiat yang bisa saya share ya, misalkan jika mau berbisnis itu di Indonesia, Indonesia tuh masih menjadi lahan yang paling bisa dibilang menarik sekali untuk memulai sebuah bisnis karena kita tuh punya hampir 280 juta orang ya. Apalagi Jakarta gitu yang Jakarta yang sangat padat. Bisnis tuh tapi F&B itu adalah bisnis yang bisa dimasuki siapapun gitu. Barrier entry-nya rendah sekali. Modalnya gimana untuk survive di F&B? Pertama, plan-nya harus kuat ya, Om, ya. Dari segi produk, dari segi eh, location, dari segi bisnisnya, bisnis prosesnya itu harus kuat sekali. Make sure dulu kalau kita mau bikin itu kunci produk ya. Kalau kalau di F&B udah produk nomor satu itu nggak bisa terbantahkan gitu. Bikin produknya nggak harus enak-enak banget, tapi yang penting di atas tengah-tengah lah. Jangan sampai nggak enak gitu. Coba jual ke teman-teman dulu, saudara itu ada repeat order nggak. Nah, once kita udah terjun ke bisnis, di mana kita day one udah jalan, argonya udah jalan, nah disitulah kita harus fokus terus kita harus ada di sana terus untuk bisnisnya. Mhm. Be there for the business karena ini masih UKM ya, jadi bukan bisnis gede bisa ditinggal gitu. Pay attention to every detail, customer is number one, produk harus bagus, dan paling penting jangan terkejar-kejar sama orang lain. You have your own pace lah. Mhm. Everyone has their own pace gitu. Ya, Jadi ya. kita bersabar aja, kita jualan. Gimana caranya bisa ngejual sehari satu, tiap hari tuh improvement gitu, improvement ke diri sendiri. Sehari jual dua, sehari jual tiga. Gimana bulan depan naik lagi, pelan-pelan aja. Jangan terlalu terpancing sama yang lain. Orang punya bisa lebih besar. Everyone has their own race, everyone has their own pace. Rezeki itu Allah yang ngatur. Yang penting kita jalanin semaksimal mungkin. Gitu, Om. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, sekarang sudah berapa kafe sekarang yang dikelola?
Saya saat ini ada beberapa brand Om ya, dari Gudang Roti, ada juga Roti Nogat, terus sekarang tuh ada Oleander Bakery Cafe namanya. Itu ada restoran juga, dan kita juga ada pizza shop juga namanya Oli Pizza. Dari beberapa brand itu ya dengan beberapa partner-partner yang lain, ya, ya kita lagi mengembangkan lah Om, Oke. Jadi pipeline-nya. untuk episode kedua kita akan diskusikan lebih panjang tentang jangan bikin langganan customer bingung. Itu serasa suatu hal yang perlu ditelaah, didiskusikan lebih lanjut. Iya, Dan betul betul. terima kasih banyak Andika dan sampai ketemu lagi di episode kedua nanti. Ya, sama-sama Om.